Dalam era digital yang semakin canggih ini, perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif sekaligus tantangan baru dalam menyampaikan dan juga menerima informasi. Namun, di balik kemudahan akses informasi, muncul pula fenomena yang merugikan, yaitu penyebaran hoaks dan juga disinformasi. Keberadaan berita palsu dan informasi yang tidak akurat dapat mengancam integritas masyarakat, menggoyahkan kepercayaan publik, dan bahkan mengancam kestabilan sosial. Penyebaran hoaks dan disinformasi seringkali memanfaatkan kecepatan dan jangkauan luas internet, mempercepat dan memperluas dampak negatifnya, sehingga informasi tersebut yang tidak benar adanya dapat menyebar dengan cepat, dapat pula membingungkan masyarakat, dan bahkan mengancam kestabilan politik. Tingginya jumlah platform digital dan media sosial sebagai sumber informasi membuat masyarakat rentan terhadap informasi yang tidak terverifikasi. Masyarakat yang tidak kritis terhadap informasi yang diterima dapat menjadi korban penyebaran hoaks dan disinformasi, yang pada gilirannya dapat merugikan individu, kelompok, bahkan institusi pemerintahan. Sebelum mengetahui lebih lanjut terkait cara mengatasi penyebaran hoaks dan juga disinformasi, perlu diketahui bagaimana pengertian dari hoaks dan disinformasi tersebut. Hoaks dan disinformasi adalah dua bentuk manipulasi informasi yang memiliki karakteristik berbeda, tetapi memiliki dampak negatif terhadap pemahaman dan persepsi masyarakat. Hoaks merujuk pada informasi palsu atau bohong yang disebarkan dengan maksud menyesatkan dan memanfaatkan ketidakpahaman atau ketidakwaspadaan orang. Hoaks ini seringkali dibuat dengan tujuan tertentu, seperti mengejutkan, menciptakan ketakutan, atau bahkan mencemarkan nama baik seseorang ataupun kelompok. Hoaks ini dapat berupa teks, gambar, atau video yang dibuat secara sengaja untuk menipu pembaca atau pemirsa. Lalu, disinformasi merujuk pada penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dengan sengaja, biasanya dengan niat untuk mempengaruhi opini publik atau mencapai tujuan tertentu. Disinformasi dapat disebarkan melalui berbagai saluran termasuk media massa, media sosial, atau bahkan oleh pihak yang seharusnya menjadi sumber informasi yang terpercaya. Disinformasi ini dapat dihasilkan baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja, dan tujuannya dapat bervariasi, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial. Hoaks seringkali dibuat untuk tujuan sensasional atau hiburan, sementara disinformasi dibuat dengan niat tertentu untuk mempengaruhi opini atau mencapai kepentingan tertentu. Keduanya, bagaimanapun, dapat memiliki dampak yang merugikan, termasuk menyebabkan kebingungan, memicu ketegangan sosial, dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi penyebaran hoaks dan disinformasi tersebut? Mari kita bahas. Cara atau langkah pertama yang harus diambil adalah peningkatan literasi digital masyarakat. Masyarakat perlu dilatih untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas, kritis, dan paham tentang cara memverifikasi kebenaran informasi. Pendidikan literasi digital harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal, dan program-program pelatihan literasi digital perlu diselenggarakan secara teratur untuk semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih waspada terhadap informasi yang tidak terverifikasi dan lebih mampu memilah-milah informasi yang benar.
Kedua, peran media massa juga sangat penting dalam mengatasi penyebaran hoaks dan disinformasi. Media massa harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat, faktual, dan terverifikasi. Adopsi praktik jurnalisme yang etis dan kebijakan redaksi yang ketat akan membantu mencegah penyebaran berita palsu. Selain itu, pemerintah perlu mendorong transparansi media, memberikan insentif untuk penyelidikan jurnalistik yang mendalam, dan mengimplementasikan sanksi bagi media yang sengaja menyebarkan hoaks. Ketiga, penting juga untuk melibatkan platform media sosial dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks dan disinformasi. Platform-platform ini harus meningkatkan algoritma mereka untuk mendeteksi dan menghapus konten palsu secara lebih efektif. Selain itu, mereka perlu berkolaborasi dengan pihak berwenang, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi teknologi yang dapat menangkal penyebaran hoaks dan juga disinformasi. Keempat, pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah ini. Diperlukan kebijakan yang mendukung transparansi, kebebasan pers, dan penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan juga disinformasi. Pendidikan kritis media dan literasi digital harus diperkuat di sekolah-sekolah, dan juga kampanye penyuluhan publik perlu digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran informasi palsu. Terakhir, kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, swasta, media, dan masyarakat sipil sangat penting. Hanya dengan kerjasama yang kuat, berbagai pihak dapat saling mendukung dalam upaya mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks dan disinformasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan kesadaran bersama bahwa melibatkan seluruh elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan. Dengan upaya bersama dan langkah-langkah konkret, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih aman, sehat, dan dapat dipercaya untuk generasi yang akan datang.